Ini Payun Guangzhou International Airport. Lagi mau check in ke Jakarta ya. Airportnya setelah Mid Autumn Festival agak sepi ya. Jadi puncak-puncaknya satu hari H-1 ya. Kayak kita di Lebaran gitu. Ini udah H+1. Agak sepi. Jadi yang antri nggak banyak nih. International Airport Payun Guangzhou, Guangdong Province. Itu sepi. Counternya juga sepi. Yang ngantri juga nggak banyak. Tapi pengalaman kalau di Tiongkok sebelum take off sebaiknya 2 jam sebelumnya lah, biar aman. Karena kalau ketemu pas lagi antrian panjang bisa nggak keburu pesawatnya. Antriannya banyak. Di luar masih bisa ngerokok ya. Terminal 2 keberangkatan internasional sih kebanyakan. Tapi Terminal 1 juga ada sih internasional. Jadi kalau beli tiket sebaiknya dicek dulu ya. Jangan sampai salah terminal, karena 1 dan 2 jaraknya lumayan jauh ya. Kadang-kadang di tiket nggak dicantumkan T1 atau T2 gitu. Ini tempat rokoknya nih. Yang paling lama tuh di Tiongkok itu ada 3 ya. Pertama cek security check, terus kedua declaration, health declaration, jadi deklarasi kesehatan. Yang ketiga imigrasi. Jadi kalau deklarasi kesehatan itu harus pakai WeChat atau Weixin, scanning terus isi data. Kalau nggak bisa lewat ya. Makanya saran-saran bagi kawan-kawan yang mau ke Tiongkok harus install software WeChat ya. Ini di sini dekat lounge ada tempat rokoknya, ada tempat nyalain rokoknya, dan ini enak open ya, bukan ruangan tertutup ya. Untuk Jakarta Guangzhou ya, karena deket ya, nggak worth it. Beli tiket business class harganya 3 kalinya. Kelebihannya cuma bangkunya lebih lebar, tapi nggak bisa di rabain buat jadi tempat tidur. Sama kayak ekonomi kelas, cuma lebih lebar aja. Bahkan TV-nya juga nggak ada. TV-nya TV rame-rame tuh. Bener-bener nggak worth it. Harga 3 kali harga biasa. Mahalnya luar biasa. Tapi bagus. Bangkunya nggak bisa dilonjorin jadi tempat tidur. Hanya lebih lebar dikit doang. Nggak ada gunanya. Ini pesawatnya Airbus A321 ya. Jadi nggak ada gunanya.
Kalau Jakarta Shanghai mungkin lebih jauh ya, bisa buat tidur ya. Jadi business classnya benar-benar enjoy, bisa dinikmatin. Jadi jangan naik Jakarta Kuangzhou business class, nggak ada gunanya. Ini saran saya buat kawan-kawannya. Terima kasih. Bedanya memang kalau business class di makanan ya. Jadi kalau setiap saat kita mau minum apa, makanan kecil seperti kacang atau buah-buahan itu langsung diantarin, atau mau minum jus, mau minum susu itu diantarin. Itu kelebihannya di situ. Terus makannya terserah mau kapan gitu, mau pas udah mau landing atau awal boleh juga gitu. Terus biasanya dikasih opsi gitu, opsinya apa, mau makan apa, ikan, yang daging ayam, daging sapi, ada 3 opsi. Tapi general kalau boleh saya ngomong sih, nggak worth it lah, karena jaraknya terlalu deket, duduknya cuman lebih lebar dikit, makan lebih enak tapi bayarnya 3 kali, nggak worth it. Nih kayak ini kasih teh gitu, kita bisa pilih yang lain, tapi buat apa gitu? Tidur yang nggak nyaman, nggak ada TV, nggak ada apa, susah. Cuman lebar doang, lebih lebar dikit. Kalau Jakarta Shanghai atau Jakarta Los Angeles masih oke lah business classnya, worth it gitu, bayar 3 kali tapi sepadan sama yang kita bayarkan. Ya kelebihan lain, kopernya ya boleh bawa lebih banyak, lebih berat daripada yang ekonomi. Terus kalau sebelum take off itu ada lounge, bisa makan, bisa minum. Tapi di luar semua itu, kalau menurut saya tetap aja nggak worth it gitu, kecuali jarak jauh. Jakarta Los Angeles, Jakarta Frankfurt, atau Jakarta Tokyo, Jakarta Shanghai itu masih oke lah. Ya tapi kalau Jakarta Guangzhou nggak saya sarankan, nggak setimpal. Kita mau makan enak di luar juga gampang, banyak makanan dan nggak terlalu mahal kok, nggak sesuai harganya. Jadi sama yang dibayar sama yang kita dapat nggak sebanding nih. Lihat aja tuh TV-nya aja, ada ini makanan itu untuk orang-orang. Ya kan, nggak beres. Bangku di depan saya nggak ada TV-nya tuh, nggak balance, bayar mahal-mahal kayak gitu. Ya itu saran saya sih, pilihan terserah kawan-kawan nih. Nah ini saya jelaskan sekali lagi, kalau keluar dari Tiongkok ada 3 ya. Yang pertama security check ya, jadi semua yang kita carry gitu, hand carry itu semua dicek. Kalau komputer dikeluarin biasa lah itu. Dan itu memang agak lama kalau antriannya lagi kayak hari besar gitu, itu bisa ketinggalan tuh. Nah setelah keluar dari security check, ini yang masalah. Ini namanya health declaration nih.
buktikan bahwa badan kita sehat, nggak ada flu, nggak ada sakit, nggak ada apa. Jadi kita mesti pakai WeChat. Kalau kita udah pernah pakai WeChat, datangnya enak, gampang gitu. Nah, yang susah waktu pada masuknya itu. Ini WeChat. Dan harus ada signal internet ya, konektor internet. Kalau nggak bisa. Setelah WeChat kita scan, keluar ini, kita tambahin buat deklarasi, nah keluar ini. Jadi kalau saya lihat itu, ini berlaku 24 jam. Dia bilang mereka di screenshot. Nah, screenshot. Nah, kode itu hanya bisa dipakai sekali, dia bilang. Nah, nanti di situ ada kameranya, tinggal kita scan. Nah, pas, berarti lolos, baru boleh lewat. Nah, setelah kita lolos dari situ, kita maju lagi ke depan, itu ada imigrasi. Dan tadi saya udah buat videonya, tapi ada petugas imigrasinya marah-marah ke saya. Dia bilang hapus itu, nggak boleh di sini kalau buat video. Terus saya udah hapus, masih suruh hapus yang lain lagi. Saya bilang, lu nggak bisa lihat apa? Gua udah hapus, masih suruh hapus juga. Dia bilang, lu orang apa? Saya orang Indonesia. Saya bilang, oh bukan di sini ngantrinya, di sebelah tuh. Jadi itu videonya saya hapus, jadi nggak bisa saya masukin di sini. Tapi paling nggak ini pengalaman. Itu untuk yang kalau kita keluar ya. Nah, terutama untuk yang baru masuk tuh, yang saya pernah ngalamin sampai 1 jam lebih ketahan. Kita ada WeChat, ada Weixin, kita bisa scan. Kalau nggak connect ke internet, nggak bisa isi gitu. Jadi salahnya saya sudah roaming, tapi saya nggak tahu bisa dipakai langsung gitu. Kalau ngandarin internet dari mereka, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Nah, kalau kita pakai roaming pasti bisa. Isi, keluar seperti ini baru bisa masuk ke Tiongkok gitu. Ini pengalaman yang berharga. Jadi kawan-kawan nggak usah nunggu lama. Jangan lupa sebelum berangkat ke Tiongkok harus install software WeChat atau Weixin. Terima kasih. Saya udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, sudah tiba ya. Memang kalau dibandingkan dengan Tiongkok, airport kita nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur banyak. Ada seorang presiden seperti Pak Jokowi yang begitu banyak bangun infrastruktur secara signifikan nih, dibandingkan dengan presiden-presiden lain nih. Jadi itu udah suatu prestasi yang luar biasa. Jadi jangan berkecil hati, tidak bisa dibandingkan dengan negara Tiongkok yang sistem kepemimpinannya sentral ya. Jadi Partai Komunis Cina yang menguasai, nggak perlu diskusi, nggak perlu apa, mereka yang putuskan gitu. Di Indonesia kan nggak perlu, mesti ada DPR lah, mesti ada macam-macam gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Jokowi. Masih ada presiden yang masih mau bangun infrastruktur secara masif, secara signifikan. Bye-bye.